الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيب. صدق الله العظيم. قال الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا وناسوا نياهم تدخلوا الجنة بسلام. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pertama kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan nikmat rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baiknya, yaitu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tercatat sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada umatnya ila akhir. Khatib berwasiat khusus untuk diri khatib, umumnya untuk jamaah salat Jumat. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang terbaik dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya dibutuhkan kejananya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, setibanya Rasul di Madinah, Rasul disambut hangat oleh orang-orang Madinah. Orang-orang berbondong-bondong menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam, kemudian aku pun pergi menuju orang-orang yang sedang mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Abdullah bin Salam belum masuk Islam. Dia masih Yahudi, bahkan dia pendeta Yahudi, namun dia pendeta yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat. Tujuan Abdullah bin Salam menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah untuk memastikan apakah orang ini benar utusan Allah yang terakhir yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat atau bukan. Maka kemudian Rasulullah memperhatikan tubuh Abdullah bin Salam, memperhatikan tubuh Rasulullah, memandang matanya, wajahnya dan semuanya. Kata Abdullah bin Salam, "Araftu anna wajhahu laisa biwajhin." Kata Abdullah bin Salam, "Araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab." Setelah itu aku meyakinkan, aku tahu bahwa Rasul itu adalah wajahnya bukan wajah pendusta. Persis seperti apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Tauratnya. Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan, "Wa kana awwalu syai'in takallama bihi." Kata-kata pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah yaitu ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wa nasu niyamu tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia." Rasul memanggil manusia karena pada saat
itu yang menghubungi Rasulullah itu dari berbagai kalangan, dari semua agama ada, dari semua suku ada, sehingga Rasul tidak menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Termasuk Abdullah bin Salam pun belum masuk Islam. Semua menghubungi Rasul penasaran dengan kedatangan Rasulullah SAW. Lalu apa? Sabda Rasul, Afsyus salam, sebarkanlah salam. Baik salam itu secara lafaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun salam secara makna. Karena dalam lafaz salam itu terdapat kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada sahabat yang datang kepada Rasul. Sahabat membacakan salam, Assalamualaikum. Maka Rasul bersabda, Rasul menjawab kemudian berkata, Ashrul. Dia mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian ada lagi seorang yang datang kepada Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Rasul menjawab dan Rasul bersabda, Ishruna. Dia mendapatkan 20 kebaikan. Lalu ada lagi seorang yang datang kepada Rasulullah SAW mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menjawab, lalu bersabda, Salasuna. Dia mendapatkan 30 kebaikan. Lalu datanglah seseorang kepada Rasulullah dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Rasulullah SAW menjawab dan bersabda, Arba'una. Dia mendapatkan 40 kebaikan. Semakin lengkap salam yang kita baca, semakin banyak pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sebarkanlah salam itu secara makna. Di antara makna salam itu penghormatan, keselamatan, perdamaian, dan juga kebahagiaan. Maksudnya, sebarkanlah penghormatan, sebarkanlah keselamatan, sebarkanlah kebahagiaan, dan yang lainnya. Sebarkanlah penghormatan, saling menghormati. Hormati orang karena usianya, hormati orang karena jabatannya, hormati orang karena hartanya, hormati orang karena prestasinya, hormati orang karena ilmunya, hormati orang karena amal solehnya. Kemudian sebarkan juga keselamatan, saling mengayomi antara yang satu dengan yang lain, karena setiap orang itu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian sebarkanlah perdamaian dan juga antara yang satu dengan yang lain. Kemudian sebarkanlah perdamaian dan juga kebahagiaan. Buatlah orang-orang yang ada di sekeliling kita itu dengan kehadiran kita itu menjadi bahagia, menjadi damai, bukan menjadi gaduh atau bukan menjadi kacau balau sehingga orang itu tidak nyaman, tidak senang dengan kehadiran kita. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa aqimu ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan makan. Atau kesimpulannya, bebaskanlah manusia itu dari kelaparan. Karena orang miskin itu adalah sunatullah. Allah yang membuat kita menjadi kaya, dan Allah juga yang membuat kita menjadi miskin. Ada orang yang diberikan kelebihan harta dan ada orang yang diberikan kekurangan harta. Kenapa demikian? Karena sebagian banyak pun orang berada di dalam neraka itu adalah orang-orang yang enggan memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, maka kamu bisa kok? Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu menjadi penduduk neraka sama? Maka di antaranya mereka menjawab, walam nakunut umur miskin. Kami itu enggan, tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan makan. Oleh karena itu, jangan menutup mata jika kita tahu di sekitar kita, bahkan di hadapan kita, ada saudara-saudara kita yang sampai kelaparan tidak bisa makan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wasallu wa nansur yaman, dan laksanakanlah sholat
di saat manusia tidur. Artinya laksanakanlah sholat malam. Jadi hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat terutama sholat malam. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu dianjurkan menjalin hubungan baik dengan manusia dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tadkhulul jannata bisalam." Kalau engkau menjalin hubungan baik dengan manusia dan juga menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Selamat itu tidak melalui proses masuk neraka dulu. Ada orang yang masuk surga, tapi dia harus menempuh atau menjalankan perjalanan yang sulit, yaitu masuk neraka. Ada orang yang masuk neraka bisa dengan selamat langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang ini bisa selamat? Karena dia tidak ada lagi urusan dengan manusia. Dia tidak ada lagi urusan dengan sesama manusia. Dan dia tidak punya urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dan juga menjalin